Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu masih di bab 6, mengapresiasi karya orang lain melalui teks ulasan. Ya, baik, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa, mulai. Bismillah. Amin. Doa selesai. Tetap semangat ya anak-anak. Hari ini kalian tetap semangat ya. Jangan lemah, jangan nggak semangat. Jadi tetap semangat. Kita masih melanjutkan pelajaran kita lewat daring di pelajaran bahasa Indonesia. Baik, hari ini masih akan kita lanjutkan tentang ya di sini kemarin tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Namun di sini masih akan Ibu ulang kembali cakupan materi kita yang sudah lalu atau minggu yang lalu adalah pengertian teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, jenis teks ulasan, struktur teks ulasan, kaidah kebahasaan, kemudian langkah-langkah penulisan teks ulasan. Nah, pada hari ini kita masih materi kita masih dikaitkan dengan nomor 4 dan nomor 5. Kemudian nanti sebelum kita akan melanjutkan ke nomor 6, langkah-langkah penulisan teks ulasan, di sini akan Ibu bahas tentang contoh-contoh teks ulasan. Baik, di sini ya, ini materi kita hari ini, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Silakan kalian buka buku paket halaman 140. Nah, 140 sampai dengan 142. 140 sampai 142 ya. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingatkan lagi, struktur teks ulasan ada 5, 1 identitas, 2 orientasi, 3 sinopsis, 4 evaluasi, dan 5 kesimpulan. Nah, ini sudah Ibu jelaskan semuanya, identitas yang terdapat di dalam identitas itu apa? Apa saja? Itu sudah Ibu jelaskan pada minggu yang lalu. Kemudian orientasi, apa yang dimaksud dengan orientasi? Kemudian sinopsis, ya, evaluasi, dan kesimpulan. Nah, hari ini akan Ibu berikan contoh, akan Ibu jelaskan mengenai contoh ya struktur teks ulasan ini. Perhatikan contoh berikut. Dari buku paket kalian bisa kalian lihat di halaman 141 ya dan 142. Di sana ada novel Dari Keke untuk Tuhan. Kemudian sudah jelas penulis Agnes Davonar, penerbit Inandra Pubisted, tahun penerbit, tahun pertama terbit 2008, tebal buku 232 halaman. Nah, itu adalah termasuk identitas. Itu sudah ada garis-garis batasannya ya. Itu adalah termasuk identitas. Judul, kemudian penerbit, tahun, tebal buku. Ini sudah ada ya batasannya termasuk identitas buku. Kemudian ya judulnya Dari Keke untuk Tuhan. Ini adalah judul. Nah, ini adalah termasuk identitas buku. Kemudian ini batasan garisnya ini ya. Dari sini yang Ibu tarik ini ya, batasan garisnya yang Ibu tarik itu ya. Itu adalah orientasi. Ini strukturnya tadi ya, Ibu akan menjelaskan tentang strukturnya.
orientasi garis miring sinopsis. Ya. Kemudian tarik lagi garisnya ya, masih di ini orientasi sinopsis ya, masih lanjutannya tadi. Kemudian ada ini ya Ibu tarik ya batasannya, penafsiran. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman dan simpulan. Nah sekarang kalian perhatikan ya, itu kalau Ibu mau baca nanti kelamaan. Jadi kalian yang membaca itu, Ibu akan menjelaskan yang penting-penting saja ya. Struktur teks ulasan tersebut ini terdiri dari 4 paragraf. Ya, dari 4 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Ini ada 4 paragraf. Nah, paragraf pertama itu ya, penulis mengungkapkan gambaran umum. Ini ya, paragraf pertama tadi ya. Ibu tarik di sini sampai sini ya. Penulis mengungkapkan gambaran umum tentang novel yang diulas. Jadi di sini termasuk orientasi. Ya, yang Ibu tarik ini termasuk orientasi. Penulis menyatakan bahwa novel tersebut mengisahkan ulang cerita pilu seorang gadis bernama Keke atau Gita Sesa Wanda Cantika yang terkena penyakit kanker jaringan lunak. Akibatnya wajah Keke tidak dapat dikenali. Nah, itu adalah termasuk orientasi. Gambaran umumnya. Termasuk orientasi. Kemudian paragraf kedua masih juga termasuk orientasi sinopsis. Nah, apa yang dimaksud dengan sinopsis? Kemarin juga sudah Ibu jelaskan ya. Penulis mengungkapkan gambaran umum berupa sinopsis. Penulis menyatakan bahwa perjuangan Keke sempat berbuah manis sebab tim dokter berhasil menyembuhkan penyakitnya untuk sementara sampai akhirnya Keke kembali mengalami sakit dan meninggal dunia. Nah, ini termasuk ya analisis ya, menganalisa ya adalah sebagai pendapat ya. Kemudian paragraf ketiga ya, penafsiran sana. Penulis mengungkapkan penilaian atau tafsiran terhadap keunggulan dan kelemahan. Jadi di sini sudah termasuk ya paragraf ketiga ini ada termasuk penilaiannya. Ya, penilaiannya sini. Nah, penilaian tentang apa? Tentang kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan ini. Ya, nanti Ibu jelaskan contohnya masuk penilaian itu yang mana ya. Nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian yang terakhir paragraf keempat, penulis mengungkapkan simpulan atau rangkuman yang dirumuskan berdasarkan hasil penilaian dan penafsiran terhadap novel. Ini terdapat pada paragraf keempat, paragraf terakhir. Simpulan pada simpulannya, ya. Jadi, ya, Ibu perjelas lagi bahwa ya menelaah struktur kebahasaan teks ulasan ini tadi ya, ini contohnya ya. Ada di 4 paragraf yang dimaksud dengan identitas itu apa saja yang terdapat dalam identitas, kemudian orientasi ya, kemudian penafsiran dan yang terakhir adalah rangkuman. Nah, itu tentang strukturnya ya. Sekarang tentang kebahasaannya. Kebahasaan. Ini sudah Ibu jelaskan juga pada minggu yang 2 minggu yang lalu ya, sudah Ibu jelaskan. Apa yang dimaksud dengan kebahasaan? Ya. Kemarin ada berapa kebahasaan itu? Masih ingat kalian ya? Unsur kebahasaan atau dari kebahasaan teks ulasan ada berapa? Kalian bisa ingat ya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga itu apa ya. Nah, di sini Ibu jelaskan ya kaidah kebahasaannya. Teks ulasan ada 4, konjungsi penerang, apa saja yang terdapat pada konjungsi penerang. Kemudian konjungsi temporal, apa saja yang terdapat pada konjungsi temporal ya.
Kemudian konjungsi penyebab apa saja? Kata apa saja ya, pernyataan berupa saran. Nah, kaidah kebahasaannya berarti ada 4. Kemudian contoh-contoh dalam kalimat itu juga sudah Ibu berikan tugas kepada kalian. Ya, contoh misalnya konjungsi penerang apa saja? Di antaranya contohnya yaitu. Ya, contohnya yakni. Nah, ada yang sudah mengerjakan tugas kemarin sudah betul dalam eh, membuat kalimatnya, ada yang tidak mengerjakan, ya. Kemudian di dalam eh, contoh teks ini tadi, nah di sini Ibu ambil contohnya, ya. Misalnya di paragraf kedua ini, perjuangan Keke dalam mengobati penyakitnya sempat berbuah manis karena tim dokter berhasil melakukan penyembuhan. Nah, dalam kalimat ini terdapat konjungsi karena. Nah, konjungsi karena ini termasuk konjungsi apa yang kemarin yang Ibu jelaskan. Nah, kalau nanti di tugas ya, unsur kebahasaannya apa dan sertakan buktinya. Nah, ini contohnya. Contoh kalimatnya ya. Ibu ulang lagi. Perjuangan Keke dalam mengobati penyakitnya sempat berbuah manis karena tim dokter berhasil melakukan penyembuhan. Jadi di sini sudah Ibu garis bawahi. Kata karena ini adalah termasuk ya dari konjungsi. Konjungsi apa? Kemarin sudah Ibu jelaskan. Kemudian contoh yang lain. Konjungsi yang selanjutnya atau macam-macam konjungsi ya. Di sini ada kata bahwa. Dari mana kita ambil kalimatnya? Dari sini ya. Keke pun menyadari bahwa masa hidupnya tak bisa diulur lagi dengan pengobatan dan penyembuhan. Nah, kata bahwa ini adalah sebagai penegas, penerang, ya, penerangnya. Bahwa ini adalah termasuk konjungsi juga. Nanti kalau misalnya ada tugas lagi, coba cari unsur kebahasaan dari kata konjungsi bahwa, sertakan kata buktinya, kalimat buktinya. Jadi ini contoh ya, contohnya. Jadi diambil sini dari titik ini ya. Keke pun menyadari bahwa masa hidupnya tak bisa diulur lagi dengan pengobatan dan penyembuhan. Baik, masih ada lagi ya unsur kebahasaannya. Nah, di sini saya temukan lagi di paragraf ketiga, ya, paragraf ketiga. Kita ambil dari sini kalimatnya. Hal ini membuktikan bahwa penulis mampu mengemas perjuangan Keke melawan penyakitnya dan kepasrahan Keke terhadap keputusan Tuhan dengan baik, meskipun pada beberapa bagian terlalu memaksa untuk memasukkan pesan moral. Nah, jadi di sini kata bahwa ini juga termasuk ini. Walaupun kalimatnya panjang ini nggak apa-apa. Ini bahwa ini kata bahwa ini ya termasuk konjungsi penerang, ya. Kemudian kita ambil lagi misalnya di sini, ya. Dari kalimat ini. Terlepas dan dari kelemahan tersebut, buku ini tetap memberikan semangat, terutama bagi generasi muda, yaitu seberapa besar cobaan yang datang, kita harus berani berdiri dan menghadapinya. Nah, ini juga ya. Jadi kata-kata yang sudah Ibu garis bawahi ini adalah konjungsi. Konjungsi yang sudah terbuat dalam kalimatnya. Kemudian di paragraf terakhir, paragraf keempat, di sini ada ya kita ambil dari awal kalimatnya, paragrafnya ini. Karena ditulis berdasarkan kehidupan nyata, tokoh-tokoh dalam novel tersebut juga nyata. Nah, ini termasuk juga konjungsi. Konjungsi apa? Ya, konjungsi penyebab ya atau sebab kemarin itu. Karena di sini ya tuliskan karena ditulis berdasarkan kehidupan nyata,
Tokoh-tokoh dalam novel tersebut juga nyata. Nah, ini adalah kalimatnya, contoh kalimatnya. Kemudian, masih ada lagi ya kita temukan pada akhir kalimat. Adapun. Nah, adapun ini sebagai kesimpulan di sini ya. Sini. Jadi ada berapa kaidah kebahasaannya ya? Dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat itu semuanya ada. Paragraf kedua ini ada 2. Paragraf ketiga ada 2. Dan paragraf keempat ada 1. Ya. Baik anak-anak, jadi ya untuk mencari kebahasaannya ini ya, unsur kaidah kebahasaan ini tidak bisa novel ini kalian lihat saja. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir. Dari tadi apa tadi strukturnya, kemudian ya kaidah kebahasaannya. Jadi sudah cukup jelas Ibu jelaskan. Kemudian ini tadi ya, ulang lagi tadi ya. Kemudian baik, yang terakhir ya penugasan. Nah, dalam penugasan ini ya Ibu sangat berharap kalian semuanya mengerjakan. Karena kalau tidak mengerjakan ya, dijelaskan lagi tidak ada nilainya. Tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan tidak ada nilainya. Nah, apa tugasnya Bu? Misalnya kalian tanyakan di sini ya. Di sini sudah Ibu tuliskan. Bacalah teks ulasan pada buku paket halaman 144 sampai 145 dengan judul Membangun Karakter Anak Melalui Buku Cerita. Tugasnya di sini ya. Kemudian kerjakan soal nomor 3 bagian A dan B yang ada di buku paket halaman 145. Nanti Ibu bacakan ya tugasnya apa ya. Di buku kalian juga ada itu ya. Yang A, analisislah struktur teks ulasan tersebut dengan menunjukkan bagian-bagiannya disertai bukti tekstual. Jadi paham maksudnya itu ya, tugasnya itu analisis. Jadi maksudnya itu Nak ya, kalian cari strukturnya. Apa saja strukturnya tadi? Dari identitas, dari orientasi, kemudian sinopsisnya, evaluasinya. Nah, kemudian itu jangan hanya ditulis saja misalnya identitas, hanya identitas saja. Jangan itu, buktikan identitasnya itu apa saja. Kemudian orientasi. Nah, orientasinya itu jangan hanya ditulis orientasi. Jadi buktikan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah orientasi. Ya, paham maksudnya? Kemudian yang kedua, analisislah ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks ulasan tersebut dengan menunjukkan bukti tekstual. Ya. Jadi itu yang sudah dijelaskan tadi. Analisis ya. Kamu cari, kan dibaca tadi ya makanya harus dibaca dari awal sampai akhir, dibaca dari paragraf pertama, paragraf kedua, jangan melompat-lompat bacanya. Baca urutan supaya nanti kalian dapat menemukan mana yang dimaksud dengan unsur kebahasaan, ciri-ciri kebahasaannya. Ingat ya, kebahasaannya itu tadi ada 4 ya. Ada 4 tadi. Di sini Bu ulang lagi. Nah, ada konjungsi penerang. Contoh kalimatnya misalnya apa? Tadi sudah Ibu berikan contoh. Jadi kalian cari di tugas tadi ya, di buku paket tadi. Konjungsi temporal, kalau ada misalnya dituliskan. Sertakan contohnya, contoh kalimatnya. Bukan kalian membuat kalimat sendiri, kalian hanya mengambil contoh di dalam buku paket. Kemudian konjungsi penyebab ya, kalau ada disertakan juga. Kemudian yang terakhir menyatakan pernyataan berupa saran. Baik anak-anak ya, untuk hari ini Ibu sampaikan, Ibu akhiri sampai di sini dulu ya. Ibu berharap sekali pelajaran ini harus kalian ikuti dengan semangat. Jangan tidak ditonton tayangan-tayangan dari guru-guru kalian yang sudah memberikan materi.
ya. Silahkan kalian karena ini adalah belajar kalian ya secara daring. Kalau tidak ditonton berarti kalian tidak belajar, apalagi kalau tugasnya tidak dikumpulkan. Baik, Ibu rasa sampai di sini dulu dan Ibu akhiri. Selamat belajar ya, selamat mengerjakan tugas ya. Informasi selanjutnya nanti akan Ibu berikan selanjutnya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.